Kenapa kok kita perlu ikut SHB7 yang kita akan membahas kitab At-Taubah karya Imam Muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman ngaji rahimakumullah. Karena Nabi SAW bersabda, inni la astaghfirullah fil yawmi mi'ata marrah. Jadi Nabi SAW 1400 tahun yang lalu mengatakan bahwasanya aku bertobat kepada Allah dan beristighfar sehari sebanyak 100 kali. Maka kita perlu untuk mengagendakan ini menjadi sebuah aktivitas harian kita. Kita ingin bagaimana bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Ferry Septianto dan saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada teman-teman ngaji semuanya di Sekolah Hadis Bersanad yang ke-7. Semoga teman-teman yang mendaftar atau teman-teman yang belum daftar, silahkan mendaftar, masih ada kesempatan. Dan insya Allah kita nanti akan ngaji bareng, bertemu dengan suasana yang asyik. Dan selamat berjumpa di waktu yang sudah nanti akan ditentukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustaz, ahlan wa sahlan. Surau di ngaji asyik Teras Dakwah. Beliau kalau beberapa waktu lalu pada Sekolah Hadis Bersanad mengampu kajian rutin ngaji kitab di malam Rabu, jadi Selasa malam. Nah, kita hari ini akan mencari kenangan perjalanan menuntut ilmunya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Semoga dari kenangan itu kita bisa mencari keteladanan yang hari-hari ini menurut saya rasanya jarang sekali kita temui di pendidikan sekarang atau hubungan guru murid sekarang, jarang kita temui keteladanan yang seluar biasa ini. Nah, seluar biasa apa ini satu hubungan antara kedua tokoh besar ini? Mungkin itu pertanyaan pembuka dan untuk mengawali kajian pada malam hari ini kepada Ustadz Sumonggo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Teman-teman sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah. Cuacanya di luar gimana? Panas, dingin atau gimana? Alhamdulillah kita semuanya bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan ngaji asyik ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah. Dan kita sama-sama nanti akan ngaji terkait dengan tema guru dan murid. Tadi sempat disinggung sebetulnya apa sih spesialnya hubungan antara guru dan murid dalam Islam tentunya. Ini bisa saya jawab dari sisi ini. Jadi kalau kita lihat ya dalam kita tradisi kita itu banyak sekali buku-buku ya yang ditulis oleh para ulama yang itu memuat tentang bagaimana kita berinteraksi antar sesama, terutama misalnya guru dan murid. Teman-teman mungkin ada yang pernah membaca. Bismillah. Kok kayak konser Rumah Irama? Terlalu. Satu. Bismillah. Aman ya? Oke. Iya. Tadi sampai mana? Oh ya, banyak sekali kitab yang dituliskan oleh para ulama. Yang itu memuat tentang adab kita belajar. Bahkan kalau kita hitung mungkin ratusan jumlahnya. Contoh yang mungkin ini teman-teman sering dengarkan, bahkan mungkin ada yang pernah ngikutin kajian di beberapa tempat, ada namanya Ta'lim Muta'alim. Ada yang pernah dengar teman-teman ya? Ta'limul Muta'alim. Itu karya siapa, ada yang tahu nggak? Imam siapa, ada yang tahu? Imam Az-Zarnuji ya, Imam Az-Zarnuji. Beliau menuliskan bagaimana seorang penuntut ilmu itu harus beradab kepada gurunya. Imam Nawawi pun juga ada Adabul Alim wal Muta'alim. Dia punya buku khusus membahas tentang ini. Kemudian Imam Ibnu Jama'ah punya kitab namanya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Banyak sekali. Yang itu membahas tentang apa sih? Kita ini sebagai murid, sikap kita seperti apa kepada guru. Bahkan mohon maaf ya, saya ingin cerita dulu
ketika kami belajar di kuliah 1 itu, sebelum kita belajar mata kuliah yang lain, itu kita belajar kurang lebih 1 semester, ya 6 bulan belajar kitab Tadhkiratus Sami'. Jadi sebelum kita ngomong banyak nerocos nih, dan kemudian kita debat dengan sesama teman, artinya diskusi, kita dibekali dulu sama dosen. Nih baca Tadhkiratus Sami'. Dan alhamdulillah ini buku yang sampai sekarang masih kita istilahnya apa ya, kita santap lah sehari-hari. Dan ya alhamdulillah kalau sekitar 3 atau 4 kali alhamdulillah pernah kami selesaikan. Dan ini tidak pernah kita bosan untuk selalu membaca buku itu, karena itu butuh kan. Kebutuhan kita kepada adab itu seperti butuhnya ikan kepada air. Teman-teman lihat, kalau misalnya ada ikan, ya hidupnya nggak di air, kira-kira bisa hidup nggak? Nggak bisa hidup. Kalau manusia nih hidup nggak ada nafas nih, bisa nggak hidup kira-kira? Coba teman-teman 1 menit lah, nggak usah bernafas, bisa nggak kira-kira? Nggak ada kan, nggak bisa. Atau 2 menit, 3 menit, nggak bisa. Nah hidup kita tanpa adab ya bila ruh, teman-teman. Kita kalau hidup tanpa adab itu seakan-akan hidup kita itu nggak ada artinya. Kita ngapain hidup kalau kita nggak ada adabnya? Makanya para ulama dulu sampai begini. Mungkin bagi kita ekstrim gitu kan. Ada yang sampai puluhan tahun itu hanya ngaji adab, duduk di tempat gurunya untuk dengerin dan melihat perangai gurunya. Tahunan, 20 tahun ada juga. Kita setahun aja udah pegel gitu kan. Belum setahun, mungkin 1 semester udah pegel ini duduk seperti itu. Tapi sampai ada yang isrin sana, ada yang 20 tahun, ada yang salatuna sana, ada yang 30 tahun. Ngapain? Belajar adab. Antum tahu Imam Malik jemaah ya? Imam Malik bin Anas. Wafat 179 Hijriah. Beliau ini sebelum ngaji dulu di waktu-waktu kecil. Jadi ceritanya begini. Jadi ketika beliau ini akan ngaji subuh itu kan. Jadi subuh itu belajar. Karena masih kecil maka nggak bisa pakai imamah. Mas Afif tahu imamah kan? Yang kalau ini imamah udah jadi imamahnya. Praktis. Iya praktis. Coba kalian. Sorban. Jadi sorban diubet-ubetin itu. Beliau menceritakan, kanat ummi tu'ammimuni. Dulu ketika aku, kata Imam Malik, akan berangkat ngaji, ini subuh. Pagi hari masih gelap gitu kan. Gak kayak sekarang. Pagi hari mereka keluar di antara Imam Malik dan wa kanat ummi tu'ammimuni, ibunya itu, ibu maksudnya Imam Malik mengenakan sorban di atas kepalaku. Wa taqul, dan beliau mengucapkan apa? Nah, ta'allam idhab ila Rabi'ah. Sana ngaji sama Imam Rabi'ah. Jadi di Madinah waktu itu ada seorang imam yang sangat disegani namanya Rabi'ah. Rabi'atul Ra'i gitu. Datang sana ke Imam Rabi'ah, ngaji sana. Tapi sebelum ngaji kata ibunya apa? Ta'allam min adabihi qabla ilmihi. Ta'allam min adabihi qabla ilmihi. Belajar dari adabnya dulu sebelum belajar ilmunya. Kadang kita ini, karena kan kita kesusu, modelnya pengen instan gitu ya. Kita pengennya sehari 2 hari itu langsung pengen apa? Hafal kitab-kitab gitu kan. Kita pengennya sehari 2 hari sudah hafal segala-galanya itu kan. Dari cover awal sampai cover akhir. Pengennya seperti itu instan. Tapi apa? Ketika ini tadi tema guru dan murid sangat penting sekali. Ibunya memberikan nasihat apa? Sana belajar adabnya dulu sebelum belajar ilmunya. Sebab al-adab fawqal ilm. Jadi teman-teman, adab itu di atas apa? Di atas ilmu. Bukan berarti kemudian kita merendahkan ilmu, enggak. Karena ilmu ini adalah hasil dari kita beradab kepada guru kita. Makanya jangan heran kalau ada orang yang pintar tetapi secara moral enggak ada. Jangan heran kalau ada banyak orang yang pintar tapi dia enggak punya rasa kasih sayang, ya kan? Nggak punya kemudian empati, itu banyak. Karena apa? Dia hanya pintar mengisi roh, maksudnya mengisi ini aja otaknya, tapi dia nggak ngisi apa? Rohnya. Manusia itu penting. Makanya disinilah kenapa tadi pertanyaannya dimulai dengan apa sebetulnya korelasi antara ini dan itu. Itu sangat penting sekali.
Bagaimana keberkahan ilmu yang kita dapatkan dari guru kita itu juga sebab karena apa? Karena kita ini diridhoi oleh Allah tentunya, kemudian guru juga ridho dengan kita. Gimana guru ridho dengan kita? Ya nggak marah dengan kita, ya kita nggak bikin jengkel misalnya, itu masya Allah itu encer nanti ilmunya akan deras kita pahami. Jadi kalau misalnya kita ini kok sulit dalam beberapa hal, coba kita mungkin ada salah dengan guru kita, bisa jadi. Atau kita punya salah dengan orang lain, ada orang yang kita zalimi, ada orang yang kita ambil haknya, sehingga apa itu menjadi hijab sebagai penghalang, dinding yang menghalangi kita dengan keberkahan ilmu itu. Itu ya, jadi banyak sekali buku-buku yang membahas tentang itu. Imam Malik dan beberapa imam yang lain, bahkan ada yang sampai 20 tahun itu belajar adab, teman-teman. Bayangin 10 tahun yang akan datang, antum belajar apa? Masih belajar adab. 20 tahun yang akan datang, belajar apa? Masih belajar adab. Mereka nggak malu itu, karena mereka menapaki tangga itu dengan benar. Ilmu itu kalau ditapaki dengan benar, seperti kita kalau naik tangga pelan-pelan nyampe insya Allah. Tapi kalau kita dari anak tangga yang pertama pengen langsung loncat, ya ngos-ngosan. Kalau nggak ngos-ngosan nggak sampai. Kita capek sendirian, kita lelah sendirian, ditanya belajar apa? Nggak tahu. Karena apa? Kita memulai dengan salah. Jadi kalau kita memulai dengan cara yang keliru, maka kita juga nggak akan pernah sampai kepada titik yang kita akan datang atau sampai di situ, teman-teman. Makanya kenapa kok ya tadi dipilihkan sama teman-teman antara guru dan murid? Karena itu dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Tidak bisa dilepaskan. Nah, banyak buku yang membahas tentang itu. Banyak kisah-kisah para ulama yang nanti akan membuat kita ini semakin tertegun. Oh, ternyata begini loh, Islam ini punya cara bagaimana ilmu itu bisa berkah. Oh, Islam ini punya aturan bagaimana kita ini bisa menghormati. Dalam bukunya tadi Ibnu Jamaah Tadhkiratus Sami itu lebih lengkap, teman-teman. Ada adab bagaimana kita dengan murid, ya, seorang guru dengan murid, bahkan murid dengan sesama murid, santri dengan sesama santri pun ada adabnya. Ya, makanya kalau hari ini ya, mungkin kita sering dengar banyak kasus di antara anak-anak sekolah itu kan perundungan ya, bullying. Ternyata bullying ini saya pernah temukan hadis. Pembulian, praktik perundungan itu memang akarnya sudah sangat-sangat lama sekali. Jadi bukan akhir-akhir ini, teman-teman. Sejak Bani Israel sudah ada. Sejak Bani Israel itu sudah ada. Jadi praktik bullying ya, perundungan itu sudah ada. Jadi ceritanya ada orang yang dulunya ini, mohon maaf, secara fisik kurang sempurna, kemudian dihina sama teman-temannya, dikucilkan, itu sudah ada. Nah, pendidikan yang seperti itu apakah yang kita inginkan? Yang kita hanya sebatas ngisi-ngisi otak ya, terus kemudian kita nggak ada rasa empati sama sekali, kita nggak ada rasa kasih sayang sama sekali. Itu yang jangan sampai ada di majelis-majelis kita, teman-teman. Sesama penuntut ilmu, tapi seakan-akan apa? Kayak ini tanding bola gitu kan, kalah menang, supporteran gitu ya. Nah, ini punya pendapat, ya. Pendapat kita lemah di sini justru nggak kayak gitu. Nggak seperti itu kita menempatkan ilmu, teman-teman. Oleh karena itu ya, siapa yang memuliakan ilmu, maka Allah akan memuliakan orang itu. Sebaliknya, kalau kita menghinakan ilmu ini, kita nggak tempatkan pada tempat yang terbaik, kita nggak menghargai ahli ilmu dihina, sangat miris sekali jemaah. Kita aja mungkin yang baca Al-Qur'annya saja ya, masih belepotan, kita berani untuk menghina A, B, C dan seterusnya. Kita kalau yang ditanya mat lazim itu apa sih? Kita yang ditentang mat arid li sukun itu apa sih? Jawabannya apa? Dengan entengnya Allahu a'lam gitu kan. Masa kita berani untuk menghina sana sini kan? Jangan seperti itu. Nah, itulah kenapa kok penting kita sebagai murid dan kita terus akan menjadi murid. Kita perlu untuk belajar. Guru dan murid itu hubungannya seperti apa? Apakah itu, mohon maaf, hubungannya di kelas saja? Kalau misalnya orang kuliah di kelasnya atau di qoahnya, di aulanya, ini berhenti dulu, pending dulu. Nanti insya Allah habis ini sholat.
Nanti insya Allah kita lanjutkan biar tidak terputus. Oke. Kita jeda sejenak sambil nanti kita sholat isya berjamaah di lantai atas di masjid. Tapi menarik Ustaz. Ini kasus-kasus, enggak kasus sih ya. Saya bilangnya ya, ujian umat yang baru-baru kita rasakan. Kan ini ada banyak perdebatan nih antara Ustadz ini dengan Ustadz ini soal, mungkin teman-teman juga tahu lah ya, soal musik, hukum musik tuh. Ini kami di sini sebagai misalkan orang ngaji tuh seperti tidak melihat dalam perdebatan tuh ada adab yang hadir itu Ustaz. Apakah itu juga hilangnya adab dari situ? Nanti kita jawab nanti aja. Iya. Soalnya juga kita sedang merasakan itu. Melihat ustaz-ustaz kita juga sedang saling masih panas ya. Kita doakan semoga cepat mereda. Amin. Teman-teman kita jeda sejenak. Silakan yang Ikhwan bisa lewat tangga sebelah belakang, yang Ahwat lewat tangga sebelah panggung. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, tadi kita sampai pada ketika pendidikan itu atau guru dan murid itu kehilangan moralnya, Ustaz. Kalau nggak salah sampai itu ya, teman-teman ya. Kehilangan moralnya, kemudian kasus pembulian itu hadir di tengah-tengah mereka, bahwa kalau saya boleh beropini, Ustaz, berarti kalau tanda-tanda pembulian itu semakin tinggi nih Ustaz, kayak yang viral terakhir kan di mana, sekolah angkatan ya, yang satu junior yang dipukul sama sekolah saya nggak mau sebut Ustaz, nanti kenal, dipukul oleh seniornya, kan nggak cuma bully verbal tapi bully fisik. Nah, apakah itu contoh pendidikan yang Islam idamkan, Ustaz? Itu Ustaz. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma'ba'ad. Tadi selepas azan kita sempat ngobrolnya, saya sama Mas Afif sempat ngobrol, nyambung dengan apa yang sebetulnya kita bahas. Jadi ada 3 cara untuk menghancurkan peradaban Islam. Para ulama mengatakan bahwa kalau kita ingin menghancurkan Islam itu minimal dengan 3 cara, teman-teman. Yang pertama ini namanya disebut sebagai hadmu al-usrah. Jadi kalau kita ingin ngancurin peradaban Islam, maka hancurkanlah keluarganya. Jadi keluarga ini diobrak-abrik. Ya, diobrak-abrik itu bisa dengan caranya menghilangkan kepercayaan antara suami dengan istri, atau timbul ya bikin permasalahan, membuat perselingkuhan itu sebagai tren dan sebagainya. Itu kan kita sadar nggak sadar sedang diarahkan ke sana. Apalagi dengan adanya beberapa public figure yang mungkin menganggap itu sebagai sesuatu yang lumrah, gitu kan? Bahkan mungkin bangga. Nauzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Jadi hadmul usrah, menghancurkan apa? Keluarga. Tatanan keluarga ingin diobrak-abrik. Padahal itu miniatur terkecil ya. Di masyarakat itu kan keluarga. Masyarakat itu kan terdiri dari beberapa keluarga. Kemudian yang kedua apa, teman-teman? Hadmu ta'lim. Kalau kita ingin ngancurin Islam, ya hancurkan kurikulumnya, pendidikannya. Itu yang paling gampang. Makanya penjajah itu mereka belajar dari pendahulunya. Dari dulu sampai sekarang mereka kalau ingin menjajah suatu wilayah, maka orang-orang yang terjajah itu mereka akan dilarang untuk belajar. Makanya dulu kita kenal ada istilahnya yang orang kita pribumi, orang Indonesia itu boleh belajar kalau priayi, tahu kan priayi? Ningrat ya, orang-orang misalnya bapaknya ini punya jabatan dan sebagainya. Orang-orang yang mohon maaf rakyat kecil itu nggak bisa sekolah. Mereka memang dibiarkan untuk mohon maaf dalam tanda kutip jahil gitu ya, bodoh.
itu dirawat gitu kan. Atau mereka masuk ke dalam kurikulum ya, tapi menjauhkan sama sekali dengan nilai-nilai Islam ya. Padahal sama sekali kita ini ya nggak bisa ya hidup kita tanpa roh, itu nggak bisa. Karena mereka tahu sumbernya ya di situ. Kebangkitan umat Islam itu ya diantaranya dengan tadi rohnya, roh ta'lim. Antum silahkan cek dari dulu sampai sekarang, perjuangan itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya ta'lim, pendidikan. Ya, Salahuddin, bahkan di Indonesia pun juga sama seperti itu. Yang ini mungkin jarang kita ekspos, bahwa dulu ketika penjajah di Indonesia, waktu itu Nusantara lah, itu banyak di antara ulama-ulama kita yang kemudian bukan melarikan diri ke Mekah, tapi untuk apa? Untuk mengkader sana. Mereka bukan pingin hidup enak, enggak, tapi mereka mengkader. Setiap kali ada jamaah haji yang ke sana, selama berbulan-bulan ngaji, dipesenin nanti kalau pulang ya berjihad, kalau pulang bikin majelis taklim dan lain sebagainya. Itu yang mereka lakukan. Jadi di sana bukan terus, mohon maaf, dalam tanda kutip, mereka tidak merasakan apa yang dirasakan, enggak, tapi mereka punya peran masing-masing. Nah, satu tadi adalah hadmul usrah, hancurkan keluarganya. Yang kedua, hancurkan pendidikannya. Jadi banyak orang-orang pintar tapi secara ya rohiyahnya mungkin lemah. Baru dapat uang dikit, wah goyah gitu kan. Baru tahu dapat jabatan dikit langsung goyah itu. Jadi nggak kuat di situ. Karena semuanya dihitung dengan apa? Materi, teman-teman. Kebahagiaan bagi sebagian orang yang kita sekarang di dunia yang era seperti ini, sebab semuanya serba materi. Jadi kalau kamu nggak punya uang, berarti nggak sebahagia. Padahal belum tentu. Itu ya, belum tentu. Lalu yang ketiga, teman-teman rahimakumullah. Yang ketiga ya, kalau kita ingin menghancurkan sebuah peradaban, itu adalah hadmu al-qudwah atau isqatu qudwah. Ya, bikin tokoh-tokohnya, panutan-panutan umat itu nggak punya marwah sama sekali. Jadi kita seakan-akan ingin dijauhkan dari teladan kita, nggak percaya lagi dengan kiainya, ya kan? Dibikin kita ini nggak percaya dengan tokoh-tokoh alim ulamanya dan sebagainya. Itu kita sadar nggak sadar sekarang diarahkan ke sana. Karena kalau misalnya gini, sebuah masyarakat Islam kemudian mereka tidak percaya lagi dengan orang-orang tokoh-tokoh agama, ya, terus kita mau tanya ke siapa? Ya, mau masa kita tanya ke Mbah Google itu? Memang siapa Mbah Google? Maka di sini teman-teman, tiga hal ini, meskipun nanti banyak ya, tadi kita sempat ngobrol juga, ada hadmul iktisad, ekonominya dihancurin, ketergantungan dengan yang lainnya, hadmul juga misalnya al-askar, ya, secara militer kita juga seakan-akan ditekan, macam-macam lah. Tapi tiga hal ini paling minimal: hancurkan keluarga, hancurkan pendidikan, kurikulum, dan hancurkan tokoh umat di masyarakat itu. Ini kalau tiga-tiga ini sudah berhasil mereka kuasai, udah habis. Apakah kita mau seperti itu terus? Kan nggak mau kita. Apakah perjuangan pendahulu kita lebih dari 70 tahun yang lalu, yang tanah-tanah kita ini, bumi pertiwi ini adalah bagian dari hasil perjuangan mereka. Ini tanah bercampur dengan darah-darah para syuhada. Terus kemudian kita sekarang mendapatkan kemerdekaan yang gak gratis, kita gak berani dan kita tidak mau berperan untuk menjaga ini kita gak terima kasih jemaah sama dulu pahlawan-pahlawan kita, para syuhada-syuhada kita yang mereka sudah berusaha, ya. Gimana caranya pendidikan ini untuk kita? Gimana caranya kita harus mengangkat derajat para guru kita? Makanya pernah ada masanya guru itu sangat dihormati sekali oleh para khalifah. Lihat sekarang gimana jemaah rahimakumullah. Bagaimana kita menempatkan guru itu? Siapa di antara antum yang pengen jadi guru insyaallah? Wah, insyaallah. Ada insyaallah. 3 loh dari Ikhwan. Serius 3. Iya. Banyak nih guru-guru yang ganteng. Yang pengen jadi guru bangsa insyaallah. Yang sini pengen guru di rumahmu ya. Guru di rumah. Nah, ini sekarang kalau antum tanya-tanya ya, anak-anak misalnya anak SD, anak SMP, ketika ditanya cita-citanya apa teman-teman? Dokter. Hah? Dokter. Udah nggak zaman itu, udah nggak zaman. Oh, nggak zaman. YouTuber. YouTuber. Cuannya lebih banyak katanya. TikToker. TikToker, apalagi konten kreator. Pak Lurah.
Apa lagi? Kalau dulu kan pengen jadi apa? Astronot, apa lagi? Dokter. Tentara, Polisi. apa lagi? Dan macam-macamnya itu dan Polwan. teman-temannya itu. Kalau sekarang kan tanyain, jadi apa sih? Konten kreator, ya kan? Yang apalagi pengen jadi YouTuber dan sebagainya. Itu kan arahnya sekarang ke situ. Karena mereka pikirannya gini, pragmatis. Kamu mau jadi dokter tuh mau ngapain sih? Capek misalnya. Modalnya banyak loh. Ini modal subscriber yang bisa kita beli bahkan. Kemudian kita ngonten yang mungkin mohon maaf yang nggak jelas. Tapi ya begitulah level kita. Ya. Karena banyak waktu kita yang terbuang sia-sia itu tadilah yang kemudian ya kita sadar nggak sadar ke situ. Nah ada masanya di mana para muallim, para guru itu dihormati dalam Islam. Karena mereka tahu pendidikan yang benar adalah ketika kita menghormati orang yang telah mengajarkan kepada kita. Kita menghormati, kita menghargai orang yang sudah ngajarin kita. Makanya ada satu ungkapan begini, laulal murabbi lama araftu rabbi. Kalau bukan karena murabbi guruku, aku nggak akan tahu siapa Robku. Mereka yang ngajarin kita alif ba ta, ya. Jangan remehin. Antum siapa yang masih ingat? Dulu siapa ya guru kita yang ngajarin alif ba ta ketika TK atau ketika kita TPA? Sampai sekarang antum ngaji, pahalanya terus mengalir. Pernah nggak antum doain mereka? Imam Ahmad, sama kenal Imam Ahmad ya? Tahu ya? Tahu, kenal di mana? Imam Ahmad bin Hambal, beliau pernah cerita begini. Aku ini selama 40 tahun di setiap sholatku itu selalu mendoakan Imam Syafi'i. 40 tahun, bayangin. 40 tahun selalu mendoakan gurunya yang bernama Imam Syafi'i. 40 tahun, gak pernah lupa. Sekarang kita habis lulus, udah selesai ya, konvoy selesai. Dulu yang ngajarin ngaji siapa? Nggak tahu. Bahkan belum lulus, kadang juga nggak kenal siapa gurunya itu kan. Ya hubungan itu jangan terjadi lah. Jangan sampai kita belajar itu hanya sebatas dapat nilai, wassalam, selesai sudah pulang. Jangan itu. Karena pendidikan bukan hanya sebatas di dalam ruangan. Kalau di dalam ruangan itu, waduh, sangat rugi sekali kita. Imam Ahmad bin Hambal 40 tahun mendoakan gurunya yang bernama siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika ditanya, wahai Imam Ahmad, Abu Abdillah, kenapa engkau mendoakan Imam Syafi'i selama 40 tahun itu lamanya? Karena beliau kata Imam Ahmad begini, karena aku anggap Imam Syafi'i itu seperti matahari, nggak ada gantinya. Nggak ada gantinya. Itu seperti syams, seperti matahari yang tidak ada yang bisa menggantikan. Ini sebenarnya hiperbola juga. Tapi maksudnya di sini adalah dengan mengatakan bahwasanya beliau adalah sosok yang sangat membantu. Nanti tema kita juga akan ada sambungannya dengan guru dan murid itu. Tapi kayaknya belum nyampe ke situ ya. Nanti insya Allah kalau sudah ada instruksi untuk sampai ke situ, kita akan sampaikan terkait dengan guru dan murid itu sebagai tema atau inti dari bahasan kita pada malam kali ini. Jadi prolognya seperti itu teman-teman. Nah, silakan. Ada yang ngasih ganjal atau seperti apa? Silakan. Nah, saya malah jadi keinget dulu Ustaz. Mungkin teman-teman juga yang sekolah di sekolah negeri pernah diajarin guru PKL nggak? Bagaimana kita berada pada guru PKL? Sangat-sangat liar gitu ya di tengah menghadapi guru PKL. Ya nggak menghormati, terus nyempelekan. Ya outputnya kayak gini Ustaz. Tapi bagaimana pendidikan itu atau hubungan guru murid itu bisa melahirkan guru sekelas Imam Bukhari dan murid sekelas Imam Muslim itu, yang karyanya itu kita nikmati sampai sekarang, kita buka sampai sekarang. Itu kan kalau bukan orang-orang luar biasa kan nggak mungkin bisa sampai kita karyanya. Jadi siapa di balik mereka, gitu kan? Siapa di balik mereka? Kok ada sosok yang bernama Imam Bukhari dan Imam Muslim? Karena nggak mungkin ya ada sosok yang bernama Imam Bukhari dan Muslim, tapi pasti ada kisah yang melatar belakangnya. Siapa orang tuanya, itu ya.
siapa yang ada di circle-nya, pernah belajar di mana dan sebagainya, itu mempengaruhi kita. Maka teman-teman rahimakumullah, tolong dicatat bahwasanya ketika kita belajar bukan hanya sebatas ilmu yang kita dapat, tapi coba cari lingkungan yang kita sedang berada di situ. Siapa teman kita, itu juga penting. Ya karena apa? Karena ketika kita ini berada dalam lingkungan, lingkaran yang baik, itu juga akan mendorong kita untuk menjadi yang baik. Mau nggak mau akhlak itu nular, jamaah. Saya ulangi lagi, yang mau nggak mau akhlak itu akan menular seperti penyakit, Karena tadi sudah ada prolog untuk kita masuk ke bahasan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya akan coba mulai dari kisahnya Imam Bukhari. Tapi tentunya ini mohon maaf tidak kita sampaikan panjang lebar, tapi ada beberapa yang ingin kita angkat nanti. Ya, kalau antum pengen mendalami lebih, karena jujur ya, saya teringat ya satu ungkapan yang mengatakan begini, ummatun la tahtarimu ulama'aha la tastahiqul ihtiram. Jadi kalau ada suatu umat yang mereka ini nggak menghargai ulama-ulamanya, yang tidak menghargai pemimpin-pemimpinnya, kaum muslimin, maka mereka adalah umat yang tidak berhak untuk dihargai juga. Jadi kalau antum mau dihargai, kita mau dihargai, hargailah orang lain. Kalau kita ini mau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, belajarlah bagaimana mereka dulu belajar. Caranya seperti apa? Imam Bukhari seperti apa, Imam Muslim seperti apa? Ya, tasyabbahu fa illam takunu mithlahum. Kalau kita nggak bisa selevel Imam Bukhari, Imam Muslim, ya minimal kita apa sih? Agak menyamai. Bukan terus harus sama 100%, mustahil. Mustahil bin mustahil. Ini nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Kita tahu siapa diri kita ya. Kita tahu diri kita sendiri. Nah, teman-teman rahimakumullah, Imam Bukhari ini unik kisahnya. Yang menjadi unik adalah Imam Bukhari ini terlahir, yang pertama kita lihat dari namanya terlebih dahulu. Kata Bukhari itu kan sebetulnya bukan nama, tapi itu nisbah, tempat di mana beliau tinggal atau dilahirkan. Ya, karena beliau lahir dari suatu tempat namanya apa? Bukhara, ya, Bukhara. Ini wilayah yang sekarang masuk di daerah Khurasan. Sekarang mungkin dekat ini apa namanya? Uzbekistan, atau bahkan mungkin masuk di Uzbekistan, tapi sekitaran itulah. Dulu Islami sempat tersebar. Yang dulunya di awal di Mekah, kemudian Madinah, pernah juga ke Syam, kemudian di Abbasiyah sekitaran Irak dan sekitarnya itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapapun kesempatan untuk bisa memegang amanah ini, teman-teman. Allah tidak hanya berikan nih orang Mekah, orang Arab, nih pegang amanah ini. Enggak, tapi Allah berikan juga kepada bahkan orang yang jauh dari pusatnya dari Mekah Madinah. Ya kan? Peradaban Islam pernah juga terjadi di mana? Di Irak, di Baghdad. Kemudian pernah juga di Syam di zamannya Bani Umayyah, pernah di Mesir, Mamalik, kemudian pernah bahkan ke Gharb, ke barat, Andalus. Ratusan tahun jemaah. Ke Turki. Nah, tahun ini 1924 yang tahun 1100 tahun yang lalu berarti tepat 100 tahun kekhalifahan umat Islam runtuh. Ya kan? 1924. Sekarang 2024. Subhanallah, jadi 100 tahun yang lalu kita pernah merasakan ada kekuatan yang itu terorganisir, tidak terpecah-pecah, ya, semua negara berada dalam payung yang sama. Tapi ya pasti ada hikmah yang Allah ingin berikan kepada kita semuanya agar itu menjadi pelajaran bagi kita. Kadang ketika kita di atas ini kita lupa, ya, angin di atas lebih kencang daripada angin di bawah. Ya Allah berikan inilah kepada siapapun nantinya. Nah, Imam Bukhari lahir di suatu tempat yang nama Bukhara, yang nama aslinya adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah. Tapi mungkin bisa kita singkat namanya Muhammad bin Ismail. Jadi Muhammad adalah namanya, Ismail adalah nama ayahnya, Ibrahim kakeknya, Al-Mughirah buyutnya, Bardisbah apa namanya? Canggah ya namanya ya. Di atasnya gitu kan. Nah, itu masih belum muslim. Kakek beliau yang bernama Ismail
kemudian canggah beliau, maksudnya canggah itu berarti apa? Ayah dari kakek ya, ayah dari kakek, buyut namanya. Kan Muhammad, Ismail itu kan ayahnya, Ya. Ibrahim kakeknya, Kayak kemudian Al-Mughirah buyutnya. buyut. Nah, buyutnya ini Al-Mughirah dulunya adalah orang yang beragama Majusi. Majusi tahu kan Majusi? Menyembah apa? Menyembah api. Nyembah api. Lalu kemudian masuk Islam. Jadi yang pertama kali masuk Islam dari nenek moyang atau sesepuhnya Imam Bukhari adalah Al-Mughirah. Nah, gitu ya. Jadi ceritanya dulunya ya dari Al-Mughirah, dulunya Majusi, tapi kemudian masuk Islam atas ajakan dari Al-Yaman Al-Ju'fi namanya. Nah, setelah masuk Islam, ayah dari Imam Bukhari yang tadi namanya siapa? Ismail, itu juga adalah salah satu ulama pada zaman itu. Pernah berguru kepada Imam Malik bin Anas, pernah berguru kepada Hamad bin Zaid dan para ulama yang ada pada zaman itu. Jadi kita perlu belajar juga. Ternyata Imam Bukhari bukan terlahir ya begitu saja, tapi memang berasal dari keluarga yang mencintai apa? Mencintai ilmu. Jadi jadikan rumah kita itu seperti madrasah, di situ akan ada apa? Perputaran ilmu. Maka kita nggak heran dulu para ulama kita, mereka belajar ya dari orang-orang yang terdekatnya, dari pamannya, dari bibinya, kerabatnya, ya seperti itu, yang di circle-nya itu. Ya. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari itu lahir tahun 194 Hijriah. Berarti di akhir abad keberapa jemaah? Akhir abad kedua, 194 Hijriah. Itu beliau lahir. Di masa kecilnya disebutkan bahwasanya Imam Bukhari dilahirkan dalam kondisi yang normal, bisa melihat, tapi kemudian Allah uji dengan penglihatannya, Allah cabut. Sedih ya, ibunya sedih. Karena ya bagaimanapun juga seorang ibu, orang tua itu pengen anaknya normal seperti yang lainnya. Lalu apa yang terjadi ketika seorang Muhammad bin Ismail atau Bukhari kecil ini buta, ibunya sedih, hampir setiap malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan, ya Allah semoga Engkau kembalikan penglihatan anakku ini. Allah Subhanahu wa taala kemudian dalam sebuah mimpi, ibunda Imam Bukhari melihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada sosok yang mengatakan aku adalah Khalilullah Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan qad raddallahu alai ala ibnika basarahu. Allah telah kembalikan penglihatan putramu karena seringnya engkau mendoakan putramu, karena tangismu. Di pagi hari jamaah rahimakumullah, Imam Bukhari kecil bisa melihat dan bermain bersama anak-anak yang lainnya. Karena apa jamaah? Karena doa ibu. Jadi keberhasilan seseorang itu jangan pernah meremehkan doa ibu. Ini kalau kita kehilangan itu seakan-akan kita kehilangan sebagian dari hidup kita jemaah. Kalau kita kehilangan itu, kita kehilangan setengah pintu surga. Karena setengah yang lainnya apa? Ayah dan ibu itu adalah apa? Pintu surga kita. Kalau kita kehilangan salah satunya berarti tinggal setengah pintu. Berarti yang setengahnya tertutup. Kalau dua-duanya hilang, udah wassalam. Kita cari pintu yang lain. Maksudnya kita cari pintu surga yang lain, amal soleh yang lainnya. Allah kembalikan penglihatan seorang Imam Bukhari kecil. Dan di saat kecil itu juga Allah uji. Ini orang hebat jemaah. Itu biasanya ujiannya sedikit atau banyak? Banyak. Jadi ini teman-teman yang sedang banyak ujian, ingat ya, insya Allah Allah sedang mengangkat derajat kita semuanya. Ya, tapi jangan berharap ya Allah kasih ujian, jangan gitu. Itu namanya nantang itu. Nah, jadi kalau seseorang itu diberikan ujian, berarti itu adalah tanda Allah ingin angkat derajat orang itu. Jangan sampai kita mengatakan ya Allah ini kok ujianku berat banget, sampai-sampai Nabi pun nggak berhasil untuk bisa apa? Menjalankannya. Ujian kita nggak ada bandingannya dengan ujian para nabi dan rasul jemaah. Nah, diuji dengan penglihatan yang hilang,
Begitu juga diuji dengan ayahnya yang wafat. Jadi yatim jemaah. Imam Bukhari itu anak yatim. Saya punya buku bagus itu yang menceritakan di situ ada beberapa ulama yang terlahir dari kondisi yatim. Tapi mereka berhasil menjadi para ulama yang mumpuni. Masya Allah. Ahlan. Jadi yang lainnya itu ada. Siapa itu yang pertama? Imam kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Yatim piatu jemaah. Ada Imam Bukhari yatim. Kemudian juga Imam Nawawi ada. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan para a'imah yang lain yang mereka ini terlahir dari kondisi yang mohon maaf mungkin secara ini kurang mendapatkan kasih sayang ayah, tapi tidak kurang dari kasih sayang seorang ibu. Ayahnya wafat meninggalkan Imam Bukhari kecil. Tapi beliau menceritakan begini, ayahku itu meninggalkan banyak warisan. Yang ini yang nanti digunakan untuk rehlah. Harta warisan ini digunakan untuk apa? Untuk perjalanan Imam Bukhari yang beribu-ribu kilometer itu. Jadi itu butuh modal. Dan modalnya itu dari mana? Dari ayahnya. Jadi Masya Allah, ayahnya yang salih. Dan beliau mengatakan, aku tidak pernah memiliki harta syubhat sekalipun. Dan tidak ada harta haram yang ada dalam hidupku. Makanya hasilnya apa? Imam Bukhari jemaah. Jadi sebelum kita melihat Sahih Bukharinya, lihatlah bagaimana seorang ayah dan ibu melahirkan anak yang bernama Muhammad bin Ismail. Jadi pendidikan kan seperti itu, bukan hanya sebatas nih tak modalin, tak kasih 100 juta. Silahkan mau dibeliin apa aja. Silahkan mau dihabisin untuk apa? Bukan itu. Tapi apa yang kita masuk itulah yang nanti akan menjadi daging. Itulah yang nanti akan menjadi energi kita. Kalau yang masuk baik, maka energi yang dikeluarkan juga baik. Mohon maaf, kalau misalnya yang masuk buruk, nanti pun juga yang tumbuh akan buruk. Gitu jemaah. Jadi pendidikan yang berhasil adalah pendidikan yang berhasil menjaga perut kita dari hal-hal yang haram. Gimana mau berkah? Gimana kita mau dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak pernah berhati-hati dalam masalah ini, masalah harta kita. Masa kita ingin mendidik seorang anak yang nanti akan menjadi seorang pemimpin, akan menjadi orang yang saleh, tetapi nauzubillah yang ia makan enggak jelas dari mana. Bahkan haram, syubhat, yang lain sebagainya. Ini Imam Bukhari, ayahnya memberikan warisan, tapi warisannya dipastikan 100% ini halal. Mendingan sedikit halal atau banyak tapi nggak halal jemaah. Nggak ada pilihan yang ketiga. Saya tahu antum pilihannya yang ketiga soalnya. Banyak dan halal, berkah lagi. Itu kan. Kalau kita dipilih pada pilihan tersebut, kita pilih yang pertama, yaitu apa? Sedikit halal, berkah. Kalau seandainya pilihannya cuma 2. Tapi kalau pilihannya 3 ya silahkan ambil yang ketiga. Banyak, berkah, halal, melimpah, apalagi jemaah. Dan lainnya. Itu perjalanan dari seorang Imam Bukhari kecil. Jadi kita bisa melihat ya, pendidikan itu bukan hanya sebatas soal bagaimana itu belajar anak, tapi bagaimana anak itu asupannya bagaimana. Pastikan jangan ada barang haram yang masuk di dalam perut-perut kita. Nah, perjalanan berikutnya adalah saat Imam Bukhari berusia 10 tahun. 10 tahun itu sekarang usia kelas 3 ya. Kelas 3 atau kelas 4? Kelas 3 atau kelas 4 ya. Kalau dia nggak naik kelas berarti kelas 4 atau kelas 5. Kelas 2. Nah, ketika berusia 10 tahun ditanya, kapan engkau ini suka hadis, suka menghafal hadis? Saat berusia 10 tahun zaman. Jadi seusia anak-anak yang sekarang mungkin usia kelas 3 itu ya tulan dan sebagainya, itu Imam Bukhari sibuk ngafalin hadis ya, Ma. Iya.
ngapalin hadis usia 10 tahun. Yang lebih mencengangkan lagi ketika usia 11 tahun jemaah. 11 tahun berarti usia 4 SD paling enggak, atau kelas 5 mungkin. Suatu saat hadir di majelis ilmu. Ada gurunya yang bernama Ad-Dakhili. Ad-Dakhili ini salah satu guru senior beliau. Usia 11 tahun datang ke majelis itu. Kemudian gurunya mengatakan suatu riwayat telah meriwayatkan kepada kami Sufyan, kemudian dari Ibrahim. Lalu kemudian apa? Imam Bukhari mengatakan, wahai Syekh, itu kan, yang engkau sampaikan itu keliru. Kelas 4 SD itu kan, usia 11 tahun. Yang Anda sampaikan keliru. Coba cek bukunya itu kan. Karena waktu itu Ad-Dakhil ini menyampaikan dengan apa? Dengan hafalan. Jadi dulu ya para ulama kita Allah Subhanahu wa taala anugerahkan hafalan yang sangat kuat sekali. Jadi mereka bisa menyampaikan hadis yang ribuan itu hanya satu majelis dan itu dengan hafalannya. Dengan hafalan. Ya ini sebelum ada ini ya medsos ya, ada gadget dan sebagainya itu masih fresh gitu kan mungkin ya. Itu mereka menggunakannya seperti itu. Jadi mendektekan itu dengan hafalannya, subhanallah. Nah, ketika hadir di situ Imam Bukhari, wahai guru ini keliru. Bukan dari fulan, tapi yang benar ini, yang benar ini. Gurunya nggak ragu, masa sih ini anak kecil, anak kemarin sore itu kan. Masa berani untuk benerin itu kan. Akhirnya coba irji ilal asal. Coba buka lagi bukunya. Akhirnya Ad-Dakhili tadi masuk ke dalam rumah untuk ngecek bukunya. Buka. Oh iya ya, bener ini ya. Akhirnya apa? Akhirnya sama gurunya tadi Ad-Dakhili, catatannya dibenarkan, dibetulkan jamaah. Ada 2 pelajaran di sini jamaah. Yang pertama pelajarannya adalah pelajaran tawadhu. Seorang guru ketika dibenarkan oleh muridnya jangan mutung jamaah. Ya. Oh, kalau kita ini yang takut runtuhnya nama kita sudah wah ini murid harus tak jauhkan, ini jangan di sini ini kan. Ini bukan aset ini. Itu kalau seseorang itu hanya cari nama itu kan. Jadi salah itu sesuatu yang dia nggak ingin. Jadi dia inginnya benar dan benar gitu. Tapi kan kita belajar ketawaduan itu. Bagaimana seorang alim, seorang Ad-Dakhili, ini alim kabir, seorang alim yang besar, yang disegani di zamannya itu di Bukhara. Anak kecil 11 tahun datang benerin, nggak sampai marah-marah, tapi malah berterima kasih karena sudah membenarkan. Usia 11 tahun jamaah. Pelajaran yang pertama ketawaduan, pelajaran yang kedua Allah Subhanahu wa taala seakan-akan menciptakan Imam Bukhari untuk berkhidmah menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya seakan-akan Allah ciptakan ya untuk beribadah tentunya, tapi Allah turunkan atau Allah berikan kemampuan untuk bisa menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam usia 11 tahun. Dalam cerita yang lainnya, ini kekuatan hafalan dari Imam Bukhari. Pernah ketika beliau ini hadir di satu majelis, masih di Bukhara juga. Beliau masih kecil, datang, misalnya di majelisnya ramai, datang nggak bawa buku, nggak nyatet kayak kita itu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Yang lain negur, nak kecil, kamu ngapain jauh-jauh datang ke sini nggak bawa buku, nggak nyatet? Masa ambil buku, catat apa yang disampaikan sama. Maksudnya waktu itu kan gurunya menyampaikan hadis kemudian dicatat. Itu caranya. Karena belum ada percetakan dan lain sebagainya, maka semuanya manual, ditulis sendiri. Kata Imam Bukhari apa? Saya akan bacakan hadis yang disampaikan oleh guru kita selama 15 hari yang lalu. Coba 15 hari yang saya hadir di sini, saya akan bacakan itu semuanya. Itu nggak percaya itu kan, itu nggak percaya, masa bisa sih itu kan. Akhirnya benar dibacakan. Akhirnya yang bawa petulisan, oh ya kok catatan saya kurang ya. Akhirnya apa yang terjadi? Imam Bukhari kemudian mendektekan lagi, dan yang bawa buku tadi apa? Nambahin catatan yang kurang. Subhanallah. Ada yang kayak gitu jemaah? 15 menit lupa katanya. Bukan 15 hari ya. Ini subhanallah, ayah min ayatillah jemaah. Ini
semacam apa ya? Ya kayak mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan karomah kepada orang-orang yang salih. Sejak kecil Allah sudah berikan kelebihan itu dibandingkan dengan yang. Makanya tadi kami katakan seakan-akan Allah ciptakan Imam Bukhari untuk menjaga dan merawat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu sempat kaget. Kemudian beliau juga pernah dalam sebuah perjalanan ke Baghdad. Baghdad waktu itu jamaah adalah Asimatul Ulama. Jadi ibu kotanya para ulama berkumpul di situ. Karena waktu itu pusat pemerintahan kaum muslimin ya di waktu itu kan di Bani Abbasiyah di situ di Baghdad. Di Baghdad. Datang ke Baghdad. Untuk ngapain datang? Ternyata informasi kedatangan Imam Bukhari. Jadi sudah terdengar dan tersiar kabar Imam Bukhari adalah seorang alim, punya hafalan yang kuat. Maka orang-orang Baghdad ingin ngetes, ingin nguji hafalan beliau. Makanya dikumpulkanlah 10 orang, 10 alim ulama di situ untuk menguji hafalan Imam Bukhari. Kita ingin tahu, benar nggak sih orang kata orang ini viral, beliau ini hafalannya kuat. Akhirnya di dalam suatu majelis ini juga dihadiri sama orang yang lain, maksudnya dihadiri oleh masyarakat yang ada di Baghdad. Satu orang membawakan 10 hadis, tapi 10 hadis itu diacak jemaah. Jadi diacak itu ya diacak lah. Yang kedua juga 10 hadis diacak sampai orang ke 10. Jadi total berapa jemaah? Ada 100 hadis. Dibacakan satu persatu selesai sampai orang yang 10. Kemudian Imam Bukhari ditanya, "Wahai Bukhari, kamu tahu nggak hadis apa ini?" "La adri," saya nggak tahu. "Kamu tahu nggak hadis ini?" "Saya nggak tahu." Wah, ini sudah mulai ada suara nih. Katanya punya hafalan kuat, masa ditanya nggak tahu gitu kan. Ini biasa kayak suara-suara netizen gitu ya. Kalau yang berilmu nggak komentar gitu. Tapi yang baru belajar mungkin komentarnya keras dan pedas gitu ya. Jujur ya. Gitu. Jadi yang awam itu komentarnya sudah gini, nih ini bohong kayaknya, nggak punya hafalan. Tapi yang tadi yang ngunci-ngunci sudah paham. Oh, tahu karena memang tidak ada hadis yang diajak seperti itu. Maka kemudian Imam Bukhari mengatakan, "Wahai fulan, yang pertama, ini hadismu tadi yang engkau sampaikan, dibawakan dan dibacakan hadis yang salah dulu jemaah. Yang benar ini. Yang kedua, ya fulan, yang kamu bacakan tadi 10 nih, ini salah semuanya. Yang benar ini. Sampai 100 jemaah. Yang hebat adalah apa? Ketika beliau menghafal yang salah dan membenarkan. Dan itu dihafal dalam satu majelis. Sekali duduk jemaah. Itu kalau orang sekarang seperti itu, ya Allah, viral itu ya. Itu jadi viral top trending beberapa hari itu kan jadinya, subhanallah. Tapi subhanallah itu 100 hadis dibaca, tidak hanya membenarkan yang salah tetapi dibacakan yang keliru dan itu dihafal. Makanya kemudian ini beliau menjadi magnet pada zaman itu. Ini abad kedua Hijriah masuk ke abad ketiga Hijriah. Yang ini disebut sebagai masa keemasan. Nah, kita lihat coba perjalanan beliau. Dimulai dari usia 16 tahun jemaah. Ya, jadi kalau kita urutkan usia 16 tahun beliau ini pertama kali keluar dari mana tadi tempat tinggalnya? Di Bukhara. Jadi usia 16 tahun baru keluar. Dan ini ada pesan yang ingin saya sampaikan, bahwa cara belajarnya para ulama adalah ketika mereka ini memulai belajar, maka mereka mulai belajar dari ulama ataupun kiai yang ada di tempatnya dia sendiri. Kalau kita mungkin di wilayah kita lah. Baru kemudian ketika kita sudah merasa kenyang, cukup, barulah kemudian kita melakukan rihlah. Itu yang dilakukan oleh para ulama seperti itu. Jadi mereka nggak ujuk-ujuk pergi, nggak, tapi belajar dulu ya dari orang-orang yang atau ulama yang ada pada zaman itu di tempatnya. Karena mau nggak mau ya itu tempat kita tinggal nanti. Karena persoalan fikih itu kan kompleks banyak sekali. Kita kalau belajar di tempat lain belum tentu akan menyelesaikan masalah yang di masalah kita atau di masyarakat kita. Gitu ya. Jadi kita belajar jauh-jauh, tapi kita nggak belajar apa sih problem yang ada di tempat kita. Ya kita nggak akan bisa menyelesaikan karena yang kita pelajari untuk menyelesaikan masalah di tempat lain.
Jadi dulu gitu seperti itu. Nah ini yang perlu kita sampaikan jemaah, bahwa cara belajar para ulama adalah belajar dulu dari ulama baladnya, tempat tinggalnya atau yang ada di wilayahnya. Kalau udah selesai barulah mereka rehlah. Usia 16 tahun beliau kemudian rehlah, tapi tujuannya waktu itu adalah untuk haji. 11 tahun untuk haji. Untuk haji, berangkat haji bersama dengan ibu dan saudaranya bernama Ahmad. Bertiga jadi. Imam Bukhari kecil, Muhammad bin Ismail, kemudian ibundanya, yang ketiga adalah Ahmad. Ahmad itu saudaranya. Itu pada usia 16 tahun. Ke Mekah, selesai. Tapi Imam Bukhari memutuskan untuk tidak langsung pulang. Sedangkan ibundanya dan Ahmad balik lagi ke Bukhara. Kira-kira ngapain ya ikut pulang jemaah? Kehabisan bekal? Atau enggak punya uang untuk melanjutkan perjalanan? Beliau menetap di Mekah dan Madinah untuk belajar dari ulama yang ada di situ. Usia 16 tahun ditinggalin di tempat lain gitu ya. Usia 16 tahun berarti kalau sekarang SMA. Ya? SMA. Ini baru lulus kemarin gitu kan. Baru lulus. Baru konvoy. Terus kemudian ditinggalkan. Beliau selama beberapa bulan di Mekah Madinah belajar di situ. Usia 18 tahun, ini urut ya, 16, kemudian usia 18 tahun, beliau sudah menghafal kitab karya Imam Ibnul Mubarak. Kitab dihafal usia 18 tahun. Usia 18 tahun beliau berhasil menuliskan kitab namanya At-Tarikh di Masjid Nabawi. Di samping makamnya Nabi SAW di malam hari saat bulan purnama. Karena waktu itu nggak ada lampu. Jadi menggunakan cahaya atau sinar rembulan tadi itu. 18 tahun sudah berkarya kitab At-Tarikh. Kita lihat ya jemaah ya, bagaimana proses yang panjang ini sampai kemudian nanti rehlah sampai kemana-mana. Dari Bukhara pindah ke Basrah, dari Basrah ke Baghdad, ke Kufah, ke Syam, kemudian ke Mesir, pernah ke Mekah Madinah, muter-muter itu. Kalau kita hitung dari Google Map kurang lebih ada sekitar 15.000 km jemaah perjalanan Imam Bukhari darat. Iya. Ini ada yang dari rumahnya 15.000 km jemaah. 15 meter mungkin iya ya. 15.000 km jemaah. Itu perjalanan yang dihabiskan kurang lebih selama 16 tahun. Kita mungkin yang bertanya-tanya, loh itu kan butuh modal. Dari tadi itu warisan orang tuanya itu. Makanya ini teman-teman, harta kalau kita konsumsi habis, ya udah habis, selesai. Tapi kalau kita alokasikan untuk pendidikan, untuk sedekah, dia hilang, bener. Tapi terus akan bertambah dan bertumbuh. Apalagi kalau kita mewakafkan itu tadi ya, harta kita untuk ilmu. Wakafkan usia kita untuk ilmu, berikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan yang lebih baik daripada apa yang kita beri. 15.000 km selama 16 tahun. Masa muda beliau dihabiskan ya di jalan itu. Tapi untuk mencari hadis, jamaah. Untuk mencari hadis. Nah, makanya kalau kita ini sebagai generasi muda, kok nggak mengenal Imam Bukhari? Ditanya Imam Bukhari itu siapa sih? Allahu a'lam, gitu kan. Dengan entengnya kita mengatakan saya nggak tahu. Dengan entengnya saya nggak peduli siapa beliau. Taunya Bukhari itu kayaknya tetangga ada namanya Muhammad Bukhari atau siapa. Beda jemaah. Makanya kita harus mengenal beliau jemaah. Kita perlu untuk mengenal generasi-generasi hebat itu, tujuannya untuk apa? Kita ingin mengembalikan itu kejayaan jemaah. Kita ingin belajar seperti mereka. 16 tahun menghasilkan Sahih Bukhari. Kita belajar sudah berapa tahun jemaah? Ada mungkin yang sudah 20 tahun dan sebagainya untuk belajar. Apa yang kita hasilkan? Subhanallah. Bahkan kalau kita berkumpul semuanya untuk menghasilkan seperti yang dituliskan oleh Imam Bukhari, mungkin kita juga tidak bisa. Beliau menyaring dari 300.000 hadis yang beliau hafal sanad matannya. Itu kalau menghafal. Jadi kalau orang dulu menghafalkan hadis itu mungkin kayak sekarang menghafal nama-nama ikan itu ya. Menghafal nama buah-buahan dan sebagainya.
Itu ya. Jadi kita bisa tarik kesimpulan, begitulah sosok dari Imam Bukhari. Allah berikan kepada kita, Allah anugerahkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau hasilkan yaitu tadi buku, salah satu bukunya. Sebetulnya beliau punya buku yang sangat banyak sekali, tapi mungkin yang paling terkenal adalah kitab Sahih Bukhari. Kemudian di antara kisah yang di akhir hayat beliau yang ini mungkin jarang terangkat. Jadi suatu saat di akhir hayat beliau tuh masuk ke suatu tempat namanya Naisabur. Naisabur tuh sekarang masuk Iran. Naisabur. Di situ datang. Naisabur ini tempat tinggalnya siapa? Imam Muslim di situ nanti nyambung dengan Imam Muslim. Beliau datang ke Naisabur dan juga sangat disambut meriah oleh orang-orang masyarakat yang ada di Naisabur. Makanya Imam Muslim sampai mengatakan begini, kami sebagai orang Naisabur tidak pernah kedatangan orang yang disambut sebegitu meriahnya seperti ini. Orang-orang sudah nunggu dari marhalah. Marhalah itu hitungan zaman dulu. Kurang lebih kalau sekarang marhalah itu adalah jarak di mana kita boleh safar jemaah, 80 km. Jadi 80 km orang sudah antri kayak arah-arahan itu jemaah untuk menunggu kedatangan Imam Bukhari. Karena saya tadi sudah viral waktu itu. Jadi orang ketika mendengar Imam Bukhari ya ingin menyambut. Bahkan kata murid-murid beliau ketika di Naisabur, Imam Bukhari ini kalau ada majelis yang datang 20.000 orang jemaah. 20.000 orang. Zaman dulu jangan antum bayangkan pakai ini ya. Jangan bayangkan pakai ini. Jadi dulu ketika mereka ini ingin mencatat dan menulis, mereka punya ada namanya mubaligh ataupun mustamli yang menyampaikan. Jadi misalnya gini, jarak saya bicara tanpa mic misalnya itu didengarkan oleh orang berapa meter dari saya, misalnya 15 meter. 15 meter dari saya itu ada orang yang nanti akan menyampaikan apa yang saya ucapkan ini. Tapi membaca ya tentunya tidak cepat, misalnya telah meriwayatkan kepada kami fulan dari fulan itu nanti kemudian disampaikan sampai terus seperti itu. Majelisnya Imam Ahmad juga sama seperti itu, yang hadir sekitar ratusan bahkan ribuan. Ketika ditanya, "Lo ngapain?" Padahal juga nggak dengar yang belakang itu kan. Kata murid yang hadir, "Kami nggak cuma belajar dari ilmunya, kami ingin belajar bagaimana Imam Ahmad mengajar. Adabnya seperti apa, cara duduknya seperti apa, menjawab pertanyaannya seperti apa, itu juga belajar." Jadi jangan simpelkan belajar itu hanya sebatas kita tahu dari sebelumnya yang nggak tahu. Tapi belajar itu adalah luas. Kita belajar bagaimana guru kita menjawab pertanyaan. Kita belajar ketawaduan dari guru kita. Kita belajar banyak hal lah dari guru dan ustadz kita. Itu disambut dengan begitu mulia. Yang itu Imam Muslim mengatakan, kami masyarakat Naisabur, yang Naisabur saat itu adalah tempat yang bisa disebut sebagai salah satu juga ibu kotanya para ulama. Kami tidak pernah menyambut orang tokoh pemimpin yang seperti itu. Itu penuturan dari Imam Muslim. Nah, kita lanjut lagi jamaah rahimakumullah. Ketika Imam Bukhari datang, itu kan sekarang menjadi magnet yang ada di Naisabur. Padahal sebelumnya di Naisabur sudah ada seorang alim yang disegani. Namanya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Yang ini beliau juga adalah guru dari Imam Muslim. Jadi Muhammad bin Yahya Az-Zuhli guru dari Imam Bukhari dan guru dari Imam Muslim. Beliau punya majelis yang bisa disebut sebagai beliau adalah ulama panutan di Naisabur. Tapi semenjak kedatangan Imam Bukhari, majelis beliau agak sedikit berkurang karena pindah kemana? Majelisnya Imam Bukhari. Tidak begitu juga dengan Imam Muslim. Dulunya ngaji bersama dengan Muhammad bin Yahya Al-Zuhli rahimahullah, kemudian pindah kemana? Majelisnya Imam Bukhari. Dari situlah kemudian ya, setiap ada orang yang memiliki nikmat pasti ada yang hasad. Ya, likulli dzi nikmatin hasud. Setiap ada orang yang punya kelebihan, setiap ada orang yang punya kenikmatan, pasti ada saja orang yang hasad. Nah, ada murid-murid, beberapa murid ya, oknum murid dari Muhammad bin Yahya Az-Zuhli yang kemudian menuduh Imam Bukhari.
gitu ya, dituduh, kemudian disampaikanlah kepada siapa? Imam Muhammad bin Yahya Al-Dhuli. Akhirnya apa? Terjadilah kesalahpahaman. Sampai-sampai Muhammad bin Yahya Al-Dhuli mengatakan, yang hadir di majelisku jangan hadir di majelis Imam Bukhari. Sampai segitunya, akibat ada orang yang menuduh jamaah. Ini bahayanya menuduh jamaah. Jangan sampai kita menjadi orang yang menuduh tanpa dasar. Akhirnya apa? Di situ ya karena sangat disegani, tapi ada satu orang yang berdiri kemudian pergi. Siapa itu jemaah? Siapa? Katanya tadi, kata Imam Yahya Al-Dhuhli, yang hadir di majelisku jangan hadir di majelisnya Imam Bukhari. Kalau ingin masih hadir maka silahkan pergi. Siapa yang pergi jemaah? Imam Muslim jemaah. Imam Muslim kemudian apa? Pergi. Artinya beliau tetap ingin belajar kepada Imam Bukhari. Ini yang kemudian menjadi salah satu ya kita manusiawi ya, sedih ya. Ulama juga manusia. Ketika mereka dituduh, ketika mereka ini mendapatkan tekanan, akhirnya beliau kemudian meninggalkan apa? Meninggalkan Naisabur. Nah inilah tantangannya di situ jemaah. Jadi kalau kita ini sedang belajar, tantangan itu pasti akan datang dari segala arah. Kalau kita ini beriman kepada Allah, jangan harap antum selamat dari ujian jemaah. Karena kita ini tidak mendapatkan ujian adalah sebuah kemustahilan. Harus siap jemaah dengan ujian itu. Diuji dengan harta, berhasil. Diuji dengan keluarga, selesai. Belum selesai, diuji lagi dengan diri kita sendiri. Diuji macam-macam, gak akan selesai jemaah. Jadi kita hanya sebatas menyiapkan hati untuk menyiapkan ujian berikutnya. Ini ujian terus begitu, gak berhenti dan berselesai. Akhirnya beliau memutuskan untuk pindah karena sudah tidak tahan lagi di situ jemaah. Pindah, pulang lagi ke tempat yang bernama Bukhara. Di Bukhara juga ada sedikit permasalahan dengan gubernur pada zaman itu. Ada masalah seperti ini. Jadi gubernur ini minta Imam Bukhari untuk datang ke tempatnya, ngajari anak-anaknya. Tapi Imam Bukhari, ya Anda yang harus datang. Tidak ingin merendahkan ilmu. Ilmu harus didatangi, bukan kemudian kami yang harus datang. Akhirnya agak sedikit marah ini gubernur. Akhirnya kemudian Imam Bukhari diasingkan. Ini mungkin kisah yang agak sedikit jarang kita ketahui, tapi ini kisah yang disebut oleh para ulama. Diasingkan ke wilayah namanya Khortang. Ini agak jauh dari Bukhara, tapi masih di sekitaran Samarkand namanya. Diasingkan di situ sampai beliau wafat di situ jamaah. Wafatnya malam Idul Fitri. Jadi besoknya Jumatnya Idul Fitri, beliau wafat di malam harinya. Kemudian disolatkan dan dimakamkan setelah sholat zuhur di hari Idul Fitri tahun 256 Hijriah. Itu kisah Imam Bukhari jamaah. Lahir 194, wafat 256 Hijriah. Usianya berapa jamaah? 62 tahun. 63, agak sedikit ya, 62. Sedangkan Imam Muslim rahimahullah yang dilahirkan, jadi bedanya kalau Imam Muslim dilahirkan tahun 204 Hijriah atau versi yang lain 206. Teman-teman ada yang tahu 204 itu wafatnya siapa? Ini cara menghafal yang mudah untuk menghafal tahun para ulama. Imam Syafi'i. Jadi 204 itu Imam Syafi'i wafat, dan 204 itu Imam Muslim lahir. Jadi mati satu tumbuh 1000 jamaah insyaallah. Jadi sampai-sampai ya ada tadi nyambung dengan Imam Bukhari tadi, sampai-sampai ada yang mengatakan begini salah satu ulama. Kalau aku bisa memberikan tambahan usia kepada Imam Bukhari, maksudnya usiaku tak kasihkanlah kepada Imam Bukhari, aku akan kasih. Karena apa kata beliau? Kata Sarong salah satu ulama ini. Karena ketika Imam Bukhari wafat, yang wafat bukan jasadnya aja, tapi ilmu yang beliau bawa. Tapi kalau aku wafat, ya mati sendiri gitu kan. Padahal ini yang mengatakan siapa jamaah? Ulama juga.
Karena sangat kehilangan dengan wafatnya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan itu subhanallah sebuah perjalanan yang menyisakan bagi kita semuanya. Ya Allah, semoga ada ganti, artinya terus akan ada orang-orang yang berkhidmah kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sambung dengan kisahnya Imam Muslim, lahir 204 Hijriah. Sama juga perjalanannya seperti itu, dimulai dengan rihlah, tapi sebelum rihlah beliau ini belajar dari ulama yang ada di sekitaran itu. Ketika datang Imam Bukhari di Naisabur itu tempat tinggalnya Imam Muslim. Imam Muslim sangat tertarik sekali, makanya beliau sangat sering mendatangi majelis Imam Bukhari ketimbang dari guru sebelumnya, yaitu Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, karena sangat tertarik itu. Sampai-sampai disebutkan, hadirin rahimakumullah, Imam Muslim mengatakan kepada Imam Bukhari, da'ni uqabbil rijlaik, biarkan aku mencium kakimu. Ya ustadzal ustadzin, wahai gurunya para guru. Wa ya tabibal wa ya sayyidal muhadditsin, dan wahai penghulunya para ahli hadis ataupun tuannya para ahli hadis. Wa ya tabibal hadis fi ilalihi, dan wahai orang yang paling paham tentang cacat-cacat yang ada dalam hadis. Itu disampaikan oleh Imam Muslim ketika ingin bertanya kepada Imam Bukhari. Jadi betul-betul seseorang yang murid ya, ketika merendahkan di hadapan gurunya, bukan penghinaan itu namanya, tapi malah kita ingin mengangkat derajat kita, jemaah. Jadi bukan kita bertanya itu ya asal tanya, tapi ada adabnya. Bahkan kami diajarkan kalau kita setelah bertanya, biasanya kita mendoakan kepada guru kita, jazakallahu khairan, atsabakumullah, dan lain sebagainya. Itu kan adab. Jangan tanya udah selesai begitu aja, salam dan sebagainya. Kita diajarkan itu, jemaah. Jangan pelit untuk mengucapkan terima kasih. Jangan pernah pelit juga untuk mengucapkan jazakallahu khairan misalnya. Kita ingin berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita semuanya. Itu Imam Muslim, ya, Imam Muslim bin Hajjat bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Itu adalah murid, bahkan bisa disebut sebagai murid yang paling menonjol dari Imam Bukhari. Karena yang kata Muhammad bin Yusuf Al-Firabri, ini adalah perawi dari Imam Bukhari. Beliau mengatakan yang pernah belajar kepada Imam Bukhari itu ada 90.000, ada 90.000 orang yang pernah belajar pada zaman. Makanya tadi saya sampaikan itu, beliau itu magnet pada zaman itu. Maka semua orang rela untuk datang berbondong-bondong untuk belajar dan duduk di majelis Imam Bukhari. Makanya tidak mengherankan juga, guru dari Imam Bukhari ini ada 1.000 orang. Imam Muslim ada ratusan orang, itu guru yang dilakukan selama 15 tahun. Kalau Imam Bukhari rihlahnya selama 16 tahun, Imam Muslim selama 15 tahun juga. Itu hanya untuk mencari hadis, ya mah. Dan di akhir hayat ini sebagai penutup ya, nanti kalau ada yang tambahkan silahkan. Jadi di akhir hayat beliau wafat tahun 261 Hijriah. Jadi usianya berapa, jemaah? 57 ya. 57. Lahir 204, wafat 261 Hijriah. Beliau wafat. Tapi ada kisah yang ini diceritakan oleh para ulama terkait dengan akhir hayat beliau. Jadi di akhir hayat beliau pernah menghadiri suatu majelis namanya majelis mudzakarah. Ada yang tahu majelis mudzakarah, jemaah? Majelis mudzakarah itu adalah majelis yang dilakukan untuk saling sharing ilmu apa yang sudah kita dapatkan. Misalnya gini, habis ngaji hari ini kita nanti bikin kesepakatan, yuk nanti insya Allah hari Kamis besok kita kumpul lagi untuk sharing ilmu apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Saling melengkapi. Mungkin yang ini mencatat tapi nggak lengkap, yang ini lengkap. Nah itu saling melengkapi, itu namanya majelis mudzakarah, artinya saling sharing gitu ya. Nah, suatu kesempatan Imam Muslim bersama dengan para a'immah yang lain kumpul untuk melakukan itu. Tiba-tiba Imam Muslim ditanya tentang suatu hadis yang beliau nggak tahu. Nah akhirnya kan penasaran itu ya. Ini hadis apa yang disampaikan di majelis itu, tapi kok saya nggak tahu. Akhirnya pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah, kemudian menutup diri di kamarnya untuk mencari hadis-hadis yang disebutkan tadi. Tapi mengatakan yang di rumah, keluarganya begini, jangan masuk sini, biarkan aku di sini. Maksudnya biarkan aku
mencari hadis semalaman, itu di malam hari. Kemudian istrinya datang, wahai Imam, ini ada yang menghadiahkan satu karung atau satu keranjang kurma, salah min tamr. Ya kasih sini buat apa namanya? Buat cemilan itu ya, buat cemilan. Akhirnya ditaruhlah di kamar Imam Bukhari sembari beliau bolak-balik makhtutah ya, manuskrip, dicari hadis itu apa karena penasaran. Dari itu jamaah, dari satu keranjang yang banyak itu beliau habiskan jamaah. Habis semalaman. Dan tidak lama setelah itu beliau kemudian wafat. Orang yang mengatakan ulama mungkin karena gula darahnya naik atau yang lainnya, Allah alam. Tapi disebutkan bahwasanya beliau menghabiskan itu jamaah. Ya nggak kerasa ya, saya saking asiknya baca bolak-balik kemudian satu tamar habis. Ya tiba-tiba sampai habis. Dan betul setelah habis beliau dapatkan hadis itu. Tapi tidak lama setelah itu kemudian Allah cabut nyawa beliau. Tapi yang indah adalah apa jamaah? Yang indah adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menutup hidup Imam Muslim dengan ilmu. Lagi nyari hadis Nabi. Lagi beribadah, lagi thalabul ilm. Allah tutup hidup seseorang dengan kebaikan ketika selama hidup juga dilakukan untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup dengan husnul khotimah selama kita hidup, sehat kita, masa muda kita digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi husnul khotimah itu enggak gratisan jamaah. Begitu jamaah ya. Semoga ini menjadi inspirasi untuk kita semuanya antara guru dan murid, dan sampai-sampai dikatakan bahwasanya kalau bukan Imam Bukhari mungkin kita nggak kenal siapa Imam Muslim. Karena Imam Muslim tentunya setelah izin Allah Subhanahu wa taala beliau juga mendapatkan ilmu dari Imam Bukhari. Maka sampai disebutkan laulal Bukhari lama raha Muslim walaja. Kalau bukan karena Imam Bukhari nggak ada Imam Muslim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merinding Ustaz mendengarkan kisah ending hidup, akhir hidupnya Imam Muslim ya. Siapa yang nggak pengen kayak gitu, diwafatkan dalam kondisi sedang bermasalah dan itu amal jariah. Itu kayaknya kalau diangkat di film mungkin tidak ada fiksi yang bisa menyaingi keindahannya itu. Sebenarnya ada banyak sekali hal-hal yang itu menarik yang diangkat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi ini sebagiannya dari kisah-kisah perjalanan beliau yang sangat panjang, entah itu perjalanan thalabul ilm, ujiannya dan lain sebagainya. Itu kita akan melihat bahwasanya oh ternyata kita ini kita nggak sampai level itu. Makanya jangan pernah bosan untuk belajar jemaah. Jangan pernah mengatakan saya lelah, karena mereka pun juga lelah, bahkan lelahnya mungkin berlipat-lipat. Mereka sedih, ya sedih. Mereka ini kadang kecewa juga kecewa, dituduh dan macam-macam, tapi jangan pernah kemudian putus asa. Karena saat kita sudah mewakafkan, kita sudah niat untuk berada di jalan ini, thalabul ilm, jangan pernah kita melihat yang ini lebih baik. Sebab inilah jalan Allah Subhanahu wa taala. Qul hadhihi sabili. Inilah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Memang istirahat kita nanti jemaah di surga. Kita istirahatnya agak dipending, agak ya sebentar lah. Sebentar kita sejenak tidak beristirahat agar kita bisa beristirahat selama-lamanya nanti fil jannah. Amin ya rabbal alamin. Oke, masih ngatur napas Ustaz. Masih speechless dengan endingnya atau akhir hayatnya Imam Muslim. Teman-teman, alhamdulillah ada yang mau nanya dulu nanti. Satu dulu ya, dua di belakang ya. Tapi sebelum nanya ada pengumuman bahwa kita akan juga time travel nih teman-teman. Kita akan mengangkat salah satu karya Imam Muslim Ustaz ya, kitab At-Taubah. Menurut Ustaz Ferry bahwa Rasulullah SAW itu dalam setiap harinya itu bertobat sebanyak 100 kali. Rasulullah bertobat ya. Rasulullah yang masuk aja bertobat ya. Nah, bagaimana nanti kita mengilmui tobat itu? Tobat itu perlu diilmui. Nah, ini adalah salah satu karya yang bisa kita ilmui bareng-bareng. Pasti kita mau dong tersambung dengan tokoh seluar biasa Imam Muslim. Nah, insya Allah kelas ini, kelas Sekolah Hadis Bersanad angkatan ke-7. Halo.
Sini. Akan dihadirkan di setiap hari Selasa pukul setelah Ba'da Isya. Insya Allah kita akan membahas kitab Taubah karya Imam Muslim. Dan silakan nanti searching informasinya di shb.terasdakwah.com shb.terasdakwah.com atau cek di posting Instagram Teras Dakwah. Silakan bisa dicari sekarang atau bisa dikepoin kitab Taubah itu nanti bahasnya apa sih. Nah, harapan kita adalah kita bisa dari kenangan itu, dari cerita, dari kenangan kisah perjalanan Imam Bukhari dan Imam Muslim dan imam-imam lainnya, kita bisa mengambil teladan dari beliau-beliau semuanya.